A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan Pengurus Masjid Nurul Hasanah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini terus ditambahkan untuk kita seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga pada hari ini kita sudah memulai hari yang keempat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa lancar dalam menjalankan ibadah puasa ini hingga akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada ba'diyah subuh ini memulai dengan kajian fikih zakat. Mudah-mudahan dengan semakin kita memahami apa pentingnya, apa keistimewaannya dari zakat-zakat ini, kita semakin giat untuk memeriksa harta-harta yang kita miliki. Karena hakikat dari zakat ini bukanlah seperti pajak. Ya, kalau pajak kan semua barang tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, kita beli permen pun, ya, permen anggaplah di Indomaret, di Alfamart, itu kan kena pajak itu. Ada pajaknya semua. Zakat bukan seperti pajak. Zakat adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar harta yang ia miliki ini menjadi harta yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena yang namanya harta itu ia selalu membawa fitnah di sana. Apa itu fitnah? Cobaan. Ya. Tidak mengherankan kalau kita melihat ada orang yang semakin kaya bukan semakin dermawan. Semakin kaya semakin pelit. Pernah jumpa yang demikian? Aneh memang, ya. Ada orang yang tidak Allah berikan kekayaan yang banyak tapi rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin ya memberikan berbuka kepada orang lain, tapi ada orang yang Allah berikan harta yang banyak malah pelit. Sangat-sangat perhitungan. Ini makanya ini tidak barokah ini yang seperti ini. Harta yang barokah adalah harta yang terus menambah dari pundi amalan-amalan kebaikan, pahala-pahala dan kebaikan dari seorang hamba tersebut. Jadi kalau harta itu tidak menjadikan ia bertambah banyak amal pahalanya, berarti itu harta tidak barokah. Bagaimana supaya barokah? Maka pastikan kita dapatkan harta itu dengan halal. Kemudian kita keluarkan kewajiban-kewajibannya yaitu zakat. Dan kemudian kita tambahkan lagi dengan amalan-amalan sunnahnya yaitu infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Maka kali ini kita mulai dengan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhidun al-Islamu dinut ta'awun wat takaful. Pertama sekali ketika kita membahas zakat, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan agama Islam ini, Islam diturunkan sebagai sebuah agama yang paripurna, agama yang lengkap. Innad dina indallah al-Islam. Dan di dalam kesempurnaan Islam itu sendiri, dia tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah antara seorang hamba dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur ibadah yang ada kaitannya antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, ini juga masuk dalam kategori ibadah.
Hanya saja bukan bentuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang semata-mata antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Ini termasuk ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang selain daripada antara hamba dengan Tuhannya, yaitu ibadah seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Maka hablum minallah dan hablum minan nas. Ini kita ketahui. Nah, kemudian dengan adanya zakat ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga ingin mengeratkan hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Kenapa? Karena salah satu bentuk yang mampu mengikat kita dengan orang lain itu dengan perantaraan harta. Orang yang kaya dijembatani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ikatan yang istimewa dengan yang miskin melalui perantaraan zakat. Dan Allah memang subhanallah, Allah itu membagikan harta di dunia ini itu tidak sama. Ya. Ada yang Allah yabsutur rizq, Allah buka rezekinya seluas-luasnya. Ada juga wayaqadir, Allah juga ada yang menyempitkan. Karena apa? Ini masalah harta, dia membawa fitnah. Jadi ada yang Allah berikan cobaan fitnahnya itu besar, ada yang sedikit Allah kasih fitnahnya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada orang-orang yang Allah berikan hartanya agar ia bisa terhindar dari fitnah itu, diselamatkanlah dia melalui perantaraan zakat. Contoh, tidak usah jauh. Ketika ada orang yang Allah titipkan harta yang banyak, banyak rezekinya, banyak hartanya. Bukankah orang yang banyak harta ini cenderung menjadi target untuk dicuri dan dirampok? Betul enggak? Ya, kalau orang miskin apa yang mau dicuri, Ustaz? Enggak ada. Tapi orang yang kaya ini diincar nih. Oh, ini rumahnya lagi kosong nih, diincar. Kan begitu. Nah, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan si orang kaya ini dari kecurian, dari perampokan? Siapa? Tentu orang yang miskin. Orang yang butuh pekerjaan, maka ada security. Gitu. Ya. Maka ada security. Nah, kemudian lagi ketika seseorang kaya, dia pasti rumahnya besar, halamannya luas. Sebesar dan seluas itu tidak akan sanggup dia bereskan itu sendiri, membersihkannya tidak akan sanggup itu. Luas. Ya. Lalu bagaimana si orang kaya ini bisa membersihkan rumahnya, menjaga kebersihan rumahnya? Tentu dia cari orang. Siapa? Pasti sama saja yang dicari orang yang butuh pekerjaan. Orang yang butuh pekerjaan orang miskin, kan? Orang yang butuh kerja. Kalau sama-sama kaya semua, mana ada yang mau? Mana ada yang mau untuk membersihkan begitu? Karena biasanya juga orang-orang kaya ini kan kalau ada gotong royong pun ya, uang aja dia kan biasanya. Kami mohon maaf ya Pak ya, agak kurang sehat sedikit, kami titip aja lah. Kan begitu. Subhanallah. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Makna zakah, apa arti dari zakat? Az-zakatu ma'khuzatun min zaka asy-syai' yuzakku. Diambil dari kata membersihkan sesuatu. Jadi aizada wa nama, dan juga arti dari zakat itu adalah bertambah dan berkembang, bertambah dan bertumbuh. Nah, itu dia. Bertambah dan bertumbuh. Apa itu bertambah? Kalau tambah itu Pak, satu tumpuk, bertambah lagi dua tumpuk. 3 tumpuk. Tapi masih dalam satu kategori yang sama. Tapi kalau bertumbuh, dia bukan di tempat itu aja, tapi menyebar ke tempat-tempat yang lain. Ya. Kalau bertambah 1 tumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk, itu bertambah namanya. Tapi kalau yang namanya bertumbuh, 1 tumpuk di sini, bertambah ketumpukan yang lain di sini, tambah lagi di sini, itu bertumbuh namanya. Jadi zakat yang akan kita keluarkan itu nanti, dia pertama membersihkan harta kita, yang kedua menambahkan rezeki kita dan menumbuhkan rezeki yang lain.
Dengan ini saja sebenarnya, kalau kita memang cerdas dalam masalah ekonomi, kita akan membayar zakat dengan seikhlas-ikhlasnya. Kenapa? Karena janji Allah, pertama harta kita dibersihkan, yang kedua harta kita ditambahkan, yang ketiga harta kita ditumbuhkan. Coba bayangkan, ini macam investasi ini. Orang-orang kalau udah namanya investasi bodong pun dihajar ya. Investasi bodong Bapak Ibu sekalian. Pak, kalau Bapak ada uang nggak terpakai, Bapak invest saja. Ini ada investasi menarik nih Pak. Ya, Bapak letak 1 juta, maka dalam 1 bulan Bapak dapat tuh 10%, 1.100.000. Oh iya itu Pak. Iya. Nah, dimasukkannya lah ya kan, 1 juta. Tes dulu katanya. Ya, setelah sebulan ternyata masuk 1.100.000. Langsung itu, kalau 1.100.000, dah mulai ngitung langsung hitung dia. Oke, kalau saya letak 10 juta, berarti dalam sebulan tambah 1 juta. Tambahkannya bulan depan tuh masuk tuh 10 juta tuh. Saya 10 juta aja lah. Ya. Setelah sebulan bertambah 1 juta, 11 juta. Enak kali. Langsung dia nyari ke belakang, Bu, ada tabungan kita kan? Ada. Berapa? Adalah 100 juta. Kita masukkan aja lah. 100 juta sebulan kembali 10 juta. Udah engkang-engkang kaki kita nih. Nyaman kita nih kan. Bulan ketiga masukkan 100 juta. Ya. Belum lagi habis sebulan orang hilang. Nah, nyala 100 juta itu. Kan investasi bodong, tapi orang tertarik terus. Kenapa? Karena dia hanya mampu melihat apa yang ada di depan matanya. Dia tidak mampu melihat lebih jauh ke belakang. Kenapa kok bisa bertambah begitu cepat? Karena nggak ada yang seperti di dunia. Ya. Kenapa? Karena orang yang mau kita percayakan dengan uang ini belum tentu juga jujur. Tapi kalau pernah Allah berdusta? Allah pernah mengingkari janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah tak berjanji akan membersihkan harta kita, menambahkan harta kita, menumbuhkan harta kita dengan zakat, maka Allah akan bersihkan, Allah akan tambahkan, dan Allah akan tumbuhkan. Kenapa kita ragu lagi dengan masalah zakat? Jadi jangan ragu-ragu nih ya untuk masalah zakat. Ya, subhanallah. Baik. Wa zakatu tarikhu masyru'iyatiha, dan zakat itu kapan disyariatkan? Kanat fi sanati tsaniyah min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Ini mulai diwajibkan itu pada tahun yang kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, qubaila fardhi shaumi Ramadan, sebelum diwajibkan fardu puasa. Jadi memang benar wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi salat dulu yang pertama diwajibkan sebelum hijrah, kemudian diwajibkan zakat, baru diwajibkan puasa. Jadi memang urutannya seperti itu. Jadi nggak masalah tuh balik-balik masalah rukun Islam untuk mempermudah ya, nggak ada masalah karena biasanya kita bayar zakat setelah puasa, kan begitu. Hukmuha, apa hukum dari zakat? Az-zakatu ruknun min ahammi arkanil Islam. Zakat merupakan rukun dari rukun-rukun yang paling penting dalam Islam. Walaha minal adillah al-qat'iyyah wa dilalatuha thubutiha. Dalil-dalil tentang kewajiban zakat adalah dalil-dalil yang qat'i. Qat'i itu sudah pasti. Tidak ada perbedaan pendapat ulama masalah kewajiban zakat. Kewajiban zakatnya ya, kewajiban zakatnya. Adapun nanti cabang-cabangnya apa saja yang diwajibkan, kemudian berapa haulnya, bagaimana bentuk cara pembayaran dan lain-lain itu masuk ke ijtihad ulama. Tapi wajib atau tidak wajibnya semua ulama sepakat ini memang wajib. Karena banyak dalam Al-Quran wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal hajj
Man istata'a ilaihi sabila. Banyak sekali hukum dalil-dalilnya dan perlu kita sebut satu persatu. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, hukmu mani'iz zakah. Hukum bagi orang yang tidak mau bayar zakat, orang yang menghalangi bayar zakat. Yang pertama, hukmu man mana'aha mungkiran laha. Jadi ada tafsir, ada detailnya. Hukum bagi orang yang tidak mau bayar zakat karena ia mengingkari kewajiban zakat. Tidak mau dia berzakat, kenapa? Karena menurut dia zakat itu tidak wajib. Tidak wajib menurut dia. Alim ta'anna zakah ruknun min arkanil Islam, dan kita sudah mengetahui bahwasanya zakat itu adalah rukun dari Islam. Walidzalika ajma'al ulama. Oleh karena itu sepakat ijma' para ulama ala anna man jahadaha wa ankara faradiyataha faqad kafara wartadda 'anil Islam. Maka siapa yang tidak mengakui zakat itu wajib, ya, sungguh-sungguh dia tidak pokoknya tidak wajib, maka dia telah keluar dari Islam, dia murtad. Nah, ini bahayanya. Maka tidaklah salah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dulu beliau menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sekelompok kaum yang tidak lagi mau bayar zakat. Dulu mereka bayar zakat dan Abu Bakar tahu itu mereka bayar zakat. Tapi kemudian kaum ini, suku ini tidak lagi mau bayar zakat. Nggak mau lagi membayar zakat. Muhammad sudah meninggal, sudah wafat katanya. Kami nak mau bayar zakat lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan pasukan, menyiapkan pasukan yang besar untuk memerangi orang-orang tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah protes, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau siapkan pasukan perang sebanyak ini? Ya. Yang mau kita datangi ini kan orang Islam juga, mereka masih sholat. Kenapa kita perangi mereka?" Kata Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar mengatakan, li'annahum yufarriquna bainas sholati waz zakah. Kata Abu Bakar, mereka memisahkan kewajiban sholat dengan zakat. Baru kata Umar, sadaqta, engkau benar wahai Abu Bakar. Jadi meskipun seseorang itu sholat, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau dia menolak untuk bayar zakat, maka dia murtad, dia kafir, keluar dari Islam. Kalau ada orang sholat, rajin sholatnya 5 waktu, tapi dia tak mau bayar zakat, dia menolak kewajiban zakat, maka dia orang yang sudah murtad, keluar dari Islam. Terjadi peperangan besar waktu itu, dan ini yang disebut dengan Harbur Riddah. Ya. Peperangan orang-orang murtad. Kenapa? Karena mereka tidak mau bayar zakat. Maka masalah zakat ini adalah masalah yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Saya sering lihat di YouTube itu vlog-vlog orang-orang Indonesia yang ke Amerika begitu. Kadang mereka nge-vlogin itu jalan-jalan di kota New York, kemudian subway, kereta bawah tanah di kota New York. Mereka katakan apa? Di sana memang nampaknya megah semua, gedung-gedung pencakar langit. Tapi kalau kita mau lihat, kan dikamerain tuh kan? Ya kita melihat banyak sekali orang-orang tunawisma, orang-orang yang tak ada rumah. Di subway, di kereta bawah tanah itu banyak sekali orang-orang yang tidur di sana. Ya, tidur di pinggiran jalan itu. Kenapa? Karena ya di sana sistemnya sistem kapitalis. Nggak ada ampun kepada orang yang lain. Kaya sendiri saja. Orang lain terserahlah begitu. Nah, ini sesuatu yang agak jarang kita saksikan di negara-negara kaya seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi. Tapi ada Ustadz, waktu kami umroh, kami haji adalah ayat itu orang-orang yang mereka tarhil, orang pelarian itu mereka. Ya, orang-orang tidur-tidur di pinggir. Karena ada kan kalau kita umroh itu orang-orang pinggir-pinggir jalan tidur gitu. Ada memang, tapi tak banyak. Ya. Dan kebiasaannya mereka itu memang sengaja mereka tinggal di sana gitu, tidak ada izin. Ya, mereka tunawisma yang dari negara lain itu, mereka ya nggak mau lagi balik ke negaranya atau bagaimana, mereka mau di sana, mungkin mau mati di Mekah mungkin mereka kan begitu. Ya, wallahu alam.
Nah, tapi di negara-negara Arab yang lain, orang-orang miskin selalu mendapatkan santunan. Dari mana? Dari dana zakat. Fakir, miskin, itu diberikan mustahik zakat mereka. Mereka mustahik zakat, mereka dapat itu. Ya, subhanallah. Jadi inilah yang menjembatani itu tadi. Nah, kemudian syurutu wujubi zakat. Siapa saja orang-orang yang diwajibkan atas mereka untuk berzakat. Belum, mohon maaf, tadi ada yang ketinggalan nih. Hukmu man mana'aha bukhlan wa syuhan. Tadi kan menolak zakat karena memang mengingkarinya. Sekarang masuk ke bagian yang kedua, menolak zakat bukan mengingkari zakat, tapi karena pelit. Bukhlan wa syuhan. Ya, karena pelit. Kenapa tidak bayar zakat? Aduh, takut uang saya nanti habis. Karena memang itu cobaannya Bapak Ibu sekalian. Itu cobaannya. Orang-orang yang Allah titipkan harta, Allah berikan rasa takut di dalam hatinya untuk mengeluarkan uang. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah merasakan pasti tahu rasanya. Jadi pernah sekali waktu Pak, ini pengalaman pribadi saya aja. Saya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku orang yang wajib zakat tahun depan. Jadi kalau udah namanya wajib zakat itu kan harus tercukupi nisabnya, tercukupi haulnya, kan begitu. Terkumpul uang tuh banyak dan tidak terpakai untuk beberapa waktu, kan itu dia. Doa aja, namanya kita doa kan harus dengan keyakinan, walaupun bagaimana caranya nanti Allah yang atur tuh, gitu aja kan. Kalau saya begitu, ya kalau ada doa itu ya Allah sepenuh keyakinan, bagaimana caranya saya nggak tahu juga, tapi Allah lah yang maha mengaturnya segala sesuatu. Jadi saya doa, ya Allah, di waktu-waktu yang mustahil saya doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang wajib zakat tahun depan. Alhamdulillah, tahun berikutnya memang terkumpul uang itu Pak. Ya, terkumpul di tabungan itu, lihat, ini udah wajib zakat nih. Ya. Mulai muncul setan itu datang Pak. Datang setan itu. Ini gimana caranya ya, supaya nanti nggak kena zakat. Apa saya pisahkan aja nih harta ini? Ya, tabungan saya setengah, istri saya setengah, nggak kena tuh. Kalau tabungan saya setengah, belah dua aja harta itu, nggak kena zakat itu. Nah, itulah Pak cobaan untuk para ustadz-ustadz nih, orang yang tahu ilmunya ini, tahu dia cara bolak-balikkan hukum itu kan. Dan seperti ini juga pernah disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Ada seorang ulama pada masa beliau yang beliau tahu ini ulama ini kaya, tapi tidak pernah dia bayar zakat. Tidak pernah bayar zakat. Kenapa? Dia atur uang itu berputar uang itu di antara istri-istrinya. Karena hebat betul dia itu. Diatur uang itu berputar di antara istri-istrinya sehingga nggak kena nggak kena haul, diputar. Dan inilah yang kata Imam Al-Ghazali ulama yang buruk itu. Dia tahu ilmunya tapi dia malah mencari cara untuk nggak bayar zakat. Jadi saya pribadi mengalami itu, ya kan? Mengalami, ini gimana caranya? Baru kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah. Karena banyak Pak. Ya, coba bayangkan, misalnya kita punya uang 100 juta di dalam tabungan, berapa zakatnya? 2,5%, 2,5 juta Pak. Bukan sedikit 2,5 juta itu, 2,5 juta. Nah coba bayangkan kalau ada orang yang hartanya sampai 600 juta. Ya, bayangkan kalau ada orang yang punya tabungan deposito. Ini biasanya kemarin saya pernah ngasih kajian di pensiunan BRKS, pensiunan Bank Riau Kepri Syariah. Pada level-level tertentu manajer, kalau mereka selesai purna tugas, mereka dapat uang tolak 1 miliar. Itu yang saya tahu dari mereka. Di level tertentu ya, bukan semua karyawan, tapi level tertentu, uang tolak 1 miliar. Coba bayangkan 1 miliar, lalu dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Berapa itu? Ya, 25 juta kan? Dapat motor 1 kan? Dan itu dibayar tiap tahun, coba bayangkan. Tiap tahun dia motor 1. Ini berat, setan tuh datang dia. 4 kali bayar zakat dapat 1 kalian, kan gitu, alia kan.
dapat mobil satu. Jadi cobaannya itu besar. Maka memang setan itu selalu datang kepada orang-orang yang seperti ini. Maka saya berpikir dalam hati saya, ya Allah, saya punya titipan harta yang sekian saja, muncul setan itu datang kepada saya dengan begitu hebatnya. Hebat sekali. Memang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Sebelumnya saya tidak punya uang soalnya. Baru kali ini tidak ada uang cukup sampai nisab zakat, kok setan yang ngeri sekali. Pelitnya itu muncul, auzubillah. Saya pikir-pikir, apalagi orang yang 1 miliar ya gitu. Apa yang 1 miliar? Gimana? Iya. Iya kan? Subhanallah. Maka orang yang tidak mau bayar zakat karena pelit, bakhil, syuh, wa huwa mu'taqidun biwujubiha, walaupun ia yakin memang wajib, iya wajib Ustaz, cuman ada cumannya, ada tapinya. Fa huwa fasiqun athimun yanaluhu syadidul iqab fil akhirah. Dia itu berdosa dengan dosa yang besar dan dia wajib terkena azab pada hari kiamat. Wah, ini. Wa hasbuna fi hadza, dan cukuplah bagi kita, pengingat bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, ia tidak keluarkan harta tersebut di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Auzubillah. Jadi cukuplah itu sebagai pengingat untuk kita. Maka kita mulai hitung-hitung lagi, Pak. Harta kita di rumah, apa saja yang ada. Ibu-ibu juga tengok-tengok kembali emas-emasnya itu di dalam kotak kayu itu, Bu, yang disimpan, disuruk-surukkan di bawah apa tuh, baju-baju itu di lemari itu suruk-surukkan biar gak ketahuan orang. Coba hitung lagi. Ya, kita mulai menghitung-hitung kembali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dulu diri kalian sebelum nanti datang perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga termasuk yang memiliki aset-aset. Ya, aset-aset tanahnya di mana-mana. Ya. Tanah itu kan aset kan? Iya kan? Tanah itu aset. Termasuk harta kekayaan enggak itu tanah-tanah itu? Masuk. Itu juga dihitung, jangan mentang-mentang Ustaz, ada tanah saya tapi tidak pernah hitung-hitung Ustaz. Sekarang cerita nggak usah hitung-hitung. Ya. Kalau nanti dia kena pengembangan kota, kena di situ jalan, mulai ngitung. Ya, sekarang belum mau ngitung, ya kan? Takut terhitung dalam harta zakat pula nanti. Ya, jadi perlu dihitung semua. Baik, kita masuk ke man tajibu alaihi zakat, siapa yang wajibkan zakat, baru nanti kita buka sesi pertanyaan. Syurutu wujubiha, syarat-syarat wajibnya zakat. Yang pertama al-Islam. Pertama Islam. Fala tajibu wujubi mutalibatin fid dunya alal kafir. Maka tidak dituntut orang yang tidak Islam untuk berzakat. Jadi yang kena zakat itu orang Islam saja. Loh, enak kali gak gitu orang non-Islam, Ustaz. Orang non-Islam karena jizyah namanya. Jizyah. Jadi kalau ada orang non-Islam yang tinggal di negara Islam, mereka gak kena zakat, tapi mereka kena pajak. Jizyah. Jizyah itu pajak. Ya. Istilahnya uang keamanan lah ya. Kan seperti itu, pajak lah kalau istilah kita sekarang. Jadi kena pajak. Dan di Indonesia sudah ada peraturan undang-undang tentang masalah zakat ini. Orang yang bayar zakat, lalu kemudian bayaran zakatnya itu kan ada slipnya penerimaan dari Basnas, ya, dari Basnas atau dari lembaga-lembaga itu bisa mengurangi pajaknya. Jadi kita nggak double. Kalau dulu double, bayar pajak iya, bayar zakat iya. Sekarang pajak yang sudah kita bayar itu bisa mengurangi. Zakat yang kita bayarkan mengurangi pajak. Misalnya kita kena pajak tuh 10 juta misalnya, ya kan? Dalam setiap tahun kan ada wajib lapor pajak kan? Di situ kita kena pajak 10 juta misalnya dengan harta yang kita miliki. Nah kita bayar zakat, ya, kita bayar zakat, kena lah misalnya 5 juta kita bayar zakat. Maka dengan slip itu kita bawa, lalu kita masukkan ke dalam laporan pajak.
disertakan dia di sana, maka yang kita bayar pajak cuma 5 juta. Karena pajak dikurangi zakat. Jadi cuma 5 juta. Itu udah ada undang-undangnya. Ya, oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang memiliki harta yang banyak, ya, jangan lupa bayar zakat. Ya, jangan khawatir double bayarnya. Ya, jangan khawatir. Bayar zakat, maka nilai zakat tadi akan mengurangi pembayaran pajak kita. Baik, yang pertama syarat wajibnya adalah Islam, maka yang diwajibkan hanya untuk orang-orang Islam saja. Yang kedua, mulkiyatun nisab, kepemilikan nisab. Wa huwa haddul adna minal mali, yaitu nilai minimal dari kepemilikan harta. Nah, itu dia. Yang ketiga, mururu hauli qamari kamilin ala mulkiyatin nisab. Berjalannya satu haul qamariyah. Haul qamariyah berarti perhitungannya kalender hijriyah, ya. Selama 1 tahun penuh terhadap kepemilikan harta yang minimal tadi. Berapa nilai minimalnya? Kalau dalam bentuk emas itu 85 gram. Untuk emas, ya, 85 gram. Artinya kita memiliki harta senilai 85 gram dan berlalu 1 haul. 1 haul itu 1 tahun. Tapi tahunnya tahun hijriyah. Maka kalau mau bayar zakat sebenarnya jangan pakai kalender Masehi. Ya, saya pokoknya bayar zakat setiap bulan Januari. Oh, itu keliru itu, bukan itu dia. Para ulama menganjurkan kalau mau bayar zakat sebaiknya di bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang mana orang tersebut bisa dapat pahala berlipat ganda. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Makanya banyak orang bayar zakat Ramadan. 1, supaya dapat pahala yang besar. 2, supaya nggak lupa. Karena saya sering lupa. Tapi kalau pokoknya saya masuk Ramadan nanti saya bayar zakat. Baik zakat fitrah dan juga zakat harta, itu dia. Ya, ulama menganjurkan seperti itu. Jadi pahala yang kita bayar berlipat ganda. Karena setiap amalan di bulan Ramadan itu berlipat ganda dia. Yang sunnah jadi seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Kalau kita bayar zakat di luar bulan Ramadan, maka pahalanya sebesar itu. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan 70 kali lipat. 70 kali lipat. Nah, ini dia. Baik. Cuma 3 saja. Islam memiliki harta minimal 85 gram, kemudian 85 gram emas, kemudian yang ketiga berlalu 1 haul. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan kalau ada mau tanya. Sebelum kita lanjutkan lagi. Ada? Silakan aja. Nah, ya, ada yang bilang 90. Memang ada perbedaan pendapat. Nah, 85 gram emas ini berdasarkan dari 20 dinar emas. 20 dinar. 1 dinar emas itu 4,25 ya. 4,25. Ya. Jadi karena kita tidak pakai lagi dinar, maka para ulama memberikan penjelasan-penjelasan tuh, ya, memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana mengkonversi emas yang dari dinar tadi ke dalam bentuk emas, gram emas, dan juga dalam bentuk rupiah. Yang paling kecil ada yang dari mulai 83, 84, 85 ada. Tetapi yang paling kuat itu adalah di 85 gram emas, dan itu yang banyak disepakati ulama, mayoritas. Ya. Ada yang sampai 90 ada. Ya, dalam mazhab Hanafi kalau tidak salah saya. Maka kita ambil nilai yang paling banyak disepakati ulama saja. Ya, nilai yang paling banyak disepakati ulama yaitu 85 gram emas, yang kalau sekarang 1 gram itu sekitar 1 jutaan misalnya, anggaplah 1 juta,
maka memiliki harta yang senilai 85 juta di tabungan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita mengambil pendapat mayoritas supaya apa? Misalnya begini. Misalnya nih, misal wajibnya di 90, ternyata ya atas keputusan Allah di akhirat ditimbang, di sana kita dihisap, yang wajib itu 90 gram misalnya. Kita masih 85 gram, tapi kita sudah bayar zakat. Yang kita bayarkan zakat itu dia otomatis berubah menjadi infak dan sedekah. Ya. Tapi kalau kita ambil di 90, ternyata wajibnya di 85, gimana? Nah, kita kan berarti belum bayar zakat. Ya, seperti itu. Baik. Jadi ini harta zakat per 1 gram emas. Ya. Emas yang mana? Oke. Oh, satu emas. Ya. Ya, baik. Beda antara 1 gram emas dengan 1 emas. Ya kan? 1 emas itu biasanya orang-orang Minang ya. Pakai begitu kan? 1 emas itu kan? Nah, itu Pak. Kalau masalah itu memang ibu-ibu paling paham, langsung bersuara di belakang. Nah, kita bapak-bapak ngasih aja. Jadi antara 1 emas dengan 1 gram emas berbeda. Yang kita hitung tadi 1 gram. 1 gram itu 1 jutaan. Kadang turun 999,99. Ya. Nah, jadi hitungannya pakai gram. Itu kalkulasinya semua harta benda kita atau Nah, ini yang saya tunggu sebenarnya. Ini yang saya tunggu pertanyaannya itu. Apakah semua dihitung, Ustaz? Nah, ini supaya tidak keliru konsep masalah zakat ini. Bukan semua harta kita mau dihitung semua, bukan. Yang dihitung adalah yang sifatnya yaknizun, sesuatu yang disimpan. Ya. Bukan sesuatu yang dipakai. Ah, ini dia. Ya, ini saya tunggu memang karena kita harus jelaskan. Bukan semua harta kita mau dizakatin, bukan. Ini bukan pajak. Ya, bukan perpajakan, bukan. Ini adalah zakat. Konsep dari zakat adalah harta yang disimpan. Harta yang disimpan adalah sesuatu harta yang memang tidak kita gunakan setiap hari. Kan itu dia, nggak kita gunakan setiap hari. Kalau gunakan setiap hari, mana boleh kita simpan? Ya kan? Oleh karena itu, kata para ulama memberikan penjelasan, rumah yang kita punya dipakai nggak tiap hari? Pakai. Berarti rumah kita tidak kena zakat. Sungguh pun misalnya rumah bapak ibu sekalian, kalau ditaksir harganya sudah 2,5 miliar. Tapi bapak ibu tinggal di sana, maka rumah itu tidak kena zakat. Nah, sebentar Pak, ini dia. Nah, ini kayak kena zakat nih kayak. Mobil, kendaraan. Ya. Berapa harganya? Anggaplah misalnya bapak ibu punya mobil Fortuner, harganya 600 juta. Ya, 600 juta kita anggap sebegitu. Udah kena zakat harusnya, kena zakat. Tapi karena mobil ini memang kita gunakan sebagai alat transportasi kita. Baik yang sifatnya yaumiyah, setiap hari kita pakai, atau usbu'iyah, setiap pekan. Misalnya bapak ibu punya sawit, ya kan? Biasanya pakai Fortuner ini punya sawit nih biasanya. Kan nggak tiap hari dipakai Fortuner itu. Seminggu sekali pergi ke kebun, ya kan? Dodos dulu kan di sana, suruh orang dodos, timbang, lihat kan, begitu pulang bawa jutaan rupiah kan. Mobil yang dipakai walaupun sifatnya usbu'iyan, nggak setiap hari, tapi kita memang pakai itu, maka ini juga tidak kena zakat. Nggak kena zakat dia. Kenapa? Karena mobil yang memang kita pakai. Gitu. Yang bisa kena nanti mobil yang menjadi koleksi. Nah, itu baru kena tuh.
Mobil koleksi itu bukan dipakai harian, bukan dipakai mingguan. Memang sengaja disimpan untuk menjadi sebuah koleksi yang memang dijaga betul-betul, ya kan? Iya, yang begitu kena Pak. Tapi yang harian dipakai atau mingguan dipakai tidak kena. Ibu-ibu yang punya harta perhiasan, perhiasan itu dipakai nggak tiap hari? Pakai nggak Bu? Nggak tiap hari dipakai Bu. Ya ada lah Ustadz, ada takut-takut ibu di belakang menjawab nih kalau saya jawab nggak dipakai kena zakat pula nanti. Ya, perhiasan emas yang ibu-ibu miliki itu tidak kena zakat. Apabila memang ketika ibu membelinya itu niatnya memang mau dipakai. Sungguh pun nisabnya berapa sih? 85 gram kan? Ibu punya sekilo. Seperempat di kanan, seperempat di kiri, seperempat kaki kanan, seperempat kaki kiri. Ibu pakai tiap hari. Emasnya itu deh, bunyi kerincing. Hah? Kan ada tuh, di YouTube kan ada tuh kan? Wanita emas ya kan? Wah Allah ya Rabbi, segini besar-besar betul loh emasnya tuh. Kerincing. Ya Allah ya Rabbi. Itu kalau dia memang pakai, itu nggak kena zakat. Cuma dirampok orang mungkin iyalah. Iya. Nah, oleh karena itu ibunda yang dirahmati Allah, kalau memang beli perhiasan memang niatnya untuk dipakai, pakailah. Walaupun nggak tiap hari. Pakai di rumah, nampakkan sama suami, cantik betul kata suami. Ya, si bapak pun tahu ini yang beli waktu tahun sekian kan, ini yang beli tahun sekian kan, itu. Loh, ya ini tahun kapan nih? Gitu. Ya. Emas mahar, apakah kena zakat? Emas mahar ini kalau bentuknya perhiasan dan dipakai, ya nggak kena zakat. Tapi kalau maharnya 1 batang emas satu batang ada dipakai-pakai enggak? Belum pernah saya ketemu ada orang. Enggak ada. Pasti disimpan. Ketika disimpan namanya yaknizun. Menyimpan. Itulah yang kena zakat. Enggak peduli harta dari mana. Kemudian tabungan. Ya, tabungan. Ya namanya tabungan ini apalagi misalnya kita pekerja, PNS. Nah, tentu kita punya tabungan. Tabungan itu kan biasanya kita belah biasanya 2. Satu memang kita sengaja simpan, satu lagi memang untuk harian. Kan begitu. Kecuali memang orang ini pas-pasan. Kalau orang pas-pasan cuma 1 tabungannya itu. Itulah di situ disimpan, itulah di situ dipakai. Yang satu ini memang nggak kena zakat. Memang di situ masuk, situ keluar, itu masuk, situ keluar. Ya, itu nggak kena zakat. Kecuali hartanya sudah sangat banyak. Kalau hartanya sangat banyak, pasti itu dipisah. Kenapa? Takut karena ini harian dipakai, hilang pula nanti ATM-nya kecurian, kena hack, ya kan? Maka takut kita pisahkanlah. Yang ratusan juta itu di rekening satu lagi. Yang di sini ini paling ada isi 20 juta. Kan begitu. Yang 20 juta nggak kena zakat, yang ratusan juta ini yang kena. Gitu. Jadi tapi kalau orang masih 1 tabungannya, berarti nggak banyak hartanya itu. Cuma 1 aja tabungannya, situlah masuk gaji, situlah dia pakai hari-harian. Nggak akan banyak uangnya itu. Ya. Yang berdasarkan pengalaman begitu. Ya pas-pasan, masuk gaji, keluar. Masuk gaji, nggak nambah-nambah deh, segitu-gitu aja dia. Ya, subhanallah. Jadi konsep zakat adalah yaknizun, sesuatu yang disimpan. Memang sesuatu yang diniatkan untuk investasi. Begitu juga di awal tadi saya sebutkan masalah tanah. Kalau tanah memang Bapak Ibu sekalian beli, niatnya mau dipakai atau niatnya mau untuk dikasih ke anak, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau Bapak Ibu beli tanah memang niatnya investasi, di sana ada tanah nih, beli dululah, siapa tahu nanti naik harganya saya jual.
Ini disimpan atau enggak? Yaknizun atau enggak nih? Nah, simpan kan? Investasi kan? Berarti ada zakatnya. Karena ternyata masuk harta itu harta itu. Mau gimana mau kita, tapi kan ini bentuknya cuma tanah, Ustaz. Tanah pun susah dijual, kadang dia laku, kadang tidak laku. Iya, tapi kan harta kan. Sesuatu yang nggak dipakai harian, sesuatu yang memang sudah diniatkan dari awal menjadi sebuah investasi. Kapan nanti butuh uang bisa dijual. Ya ini kan investasi. Mau ngelak kemana sih? Gitu. Jadi bukan semua harta kita dizakatkan, tapi kita harus tahu juga dan harus kita pahami bahwa ada harta kita yang memang sengaja kita simpan sebagai sebuah investasi di masa depan. Siapa tahu nanti naik harganya, siapa tahu nanti kena jalan naik harganya. Itu juga merupakan investasi yang kena zakat. Dizakati. Makanya ada orang begini, Ustadz, saya mau bayar zakat, Ustadz. Tapi kalau saya hitung-hitung dengan tanah saya sekian, tidak sanggup saya bayar tuh, Ustadz. Uang harian saya cukup memang segini-segini aja. Kan biasa gitu kan? Uang kita kan putarnya segitu-segitu aja itu. Cuman kadang-kadang ada lebih harta, misal 20 juta, 30 juta, kebetulan ada orang butuh uang, dia jual tanah, kita beli. Tapi uang kita kan segitu-gitu lagi cuman, ya kan? Keluarin 30 juta misalnya, beli tanah. Nah, setelah kita bayar tanah itu, uang kita ngepas lagi untuk harian, paling nanti nambah, sebulan nambah 500, sebulan nambah 1 juta, kan gitu-gitu lagi dia, lama butuh prosesnya. Kalau setiap tahun kita bayar zakatnya, asli kurang itu. Ya kan? Kurang memang, nggak cukup, nggak nutup dia. Kenapa? Karena hartanya di sana, terduduk istilahnya harta itu, terduduk dia, tersimpan dia. Makanya para ulama memberikan pendapat dalam hal ini, nanti tanah itu dibayar zakatnya ketika menjual tanah. Kalau Anda bukan saudagar tanah, tidak ada zakatnya. Tetapi karena itu harta merupakan milik Anda yang sudah kena zakat, tapi nggak Anda bayarkan zakatnya. Kenapa? Nggak punya uangnya. Barangnya ada, tapi uangnya tak ada untuk bayar zakat. Maka dibayar zakatnya nanti ketika laku dijual. Itu dia. Ulama memberikan jalan keluar seperti itu. Ya. Itu perhitungan di mana? Apakah sejak dari beli itu, misalnya sudah 10 tahun, selama 10 tahun itu dibayar zakat? Sebenarnya selama 10 tahun itulah kita bayar, sebenarnya. Tetapi karena kita kan termasuk orang tidak mampu jadinya, tidak mampu bayar, maka dibayarkan zakatnya yang tahun itu saja. Tahun ketika kita memiliki uang, kita bayar tahun itu saja. Jadi ini untuk memudahkan, ya. Pendapat seperti ini untuk memudahkan. Kenapa? Karena ini bayangkan, Bapak Ibu punya tanah, harganya anggap 100 juta. 100 juta. Bapak Ibu beli, ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu, ini harganya kan naik-naik terus nih. Harga tanah kan? Naik terus nih. Mana ada harga tanah makin lama makin murah, makin mahal. Manusia makin banyak, tanah tidak bertambah. Segini aja tanah itu kan. 100 juta tahun pertama, harusnya 2,5 juta kan? Nah, ini enggak bayar. Tahun kedua, tahun ke-10 udah berapa itu? 25 juta. Anggap tadi harganya naiknya cuma 150 juta, maka dibayar berapa? 25 juta ya, tambah laku 150 juta ya, lebih kurang sekitar 40-an juta lah itu dibayarnya. Sementara lakunya 150. Cuma untung 10 juta. Ya ini memberatkan. Maka ambil saja. Ya ini kan ini kita sudah tahu nih, kita ada kena zakat nih. Kapanpun laku tanah itu kita keluarkan zakatnya. Bukan karena jual belinya. Ini perlu diingat. Bukan karena jual belinya. Karena sebelumnya kita belum mampu, tidak mampu, baru kita bayar. Tapi untuk orang-orang yang memang punya harta banyak, maka ini nggak lepas kewajibannya Bapak Ibu sekalian.
Kenapa? Dia mampu tapi dia nggak mau bayar. Di tabungannya ada uang 1 miliar. Dia punya aset tanah di sana, punya aset tanah di sana. Dia nggak mau bayar, dia berdosa. Ini ceritanya kan untuk orang-orang yang standar. Dia punya tanah 2-3 tempat, tapi hariannya memang pas-pasan. Kebetulan ada rezeki, kebetulan ada orang bayar, butuh uang, beli. Yang begitu-begitu, tidak ada masalah karena memang dia tidak mampu bayar. Kalau dia bayar dia kekurangan. Ya, uang bulanan yang biasa dia pakai itu nggak nutup gitu. Tapi untuk orang-orang yang memiliki harta yang banyak, maka dia harus bayar semuanya, semua investasi dia. Hitung, banyak itu bukan tak banyak, banyak. Makanya sebenarnya banyak bisa kita selamatkan dengan zakat ini. Hanya saja banyak orang tak mau bayar zakat. Kenapa? Pelit. Ya, bukan, kadang kan fikih zakat nih Pak, banyak orang tak mau belajar, bukan karena tak mau ilmunya, takut dia, kena belajar ilmunya kena zakat jadinya kan. Kalau nggak tahu kan dimaafkan oleh Allah. Siapa bilang? Tidak. Kalau kita di kampung nun jauh di pelosok Papua sana, iya kita bisa bilang begitu. Kalau kita di Pekanbaru ini banyak ulama, banyak kajian, nggak bisa lepas kita dari kewajiban zakat. Baik, itu merupakan bagian pertama dari kajian zakat kita. Insya Allah dalam 4 kali pertemuan kita membahas sampai tuntas tentang zakat-zakat ini nanti. Tapi di kajian pertama kita sudah paham bahwa zakat itu ada untuk harta yang kita yaknizun. Apa itu? Disimpan, diinvestasikan. Bukan semua harta, tapi hanya harta yang memang kita sudah siapkan untuk investasi. Ya, tabungan jangka panjang kita, itu yang ada zakatnya. Baik itu mobil koleksi ataupun rumah yang sengaja kita beli untuk investasi ataupun tanah-tanah properti yang kita miliki untuk investasi, maka itu semua ada zakatnya. Kalau kita mampu membayarnya, maka bayarkanlah sebagai kewajiban kita. Tapi kalau kita tidak mampu membayarkannya, maka dibayarkan ketika laku tanahnya. Ya, ketika laku tanahnya. Mudah-mudahan dengan kita bayar zakat, yakinlah walaupun nampak dia berkurang, tapi sesungguhnya harta kita bersih, bertambah dan bertumbuh. Bersih, bertambah, bertumbuh. Ya, jadi kalau ini konsep kita, mudah-mudahan kita itu nggak pelit lagi bayar zakat. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Waktu udah masuk. Ya, waktu yang memisahkan kita. Jumpa lagi kita pada Jumat berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Terima kasih kami ucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.